Buku-buku lain itu juga adalah berkat Tuhan. Tapi ada satu buku yang tidak bisa disamai dengan buku semua di dunia. Kau gabung jadi satu pun tidak bisa lawan 66 kitab dalam satu buku ini. Yang lainnya bicara tentang pengetahuan biasa yang sifatnya sementara. Alkitab itu strategi hidup yang disertai. Dia itu kunci kemenangan kita. Jadi kalau saya mau hidup saya loh ya, bukan pengetahuan belaka, benar-benar mengalami kemenangan dari dalam, I turn to biblical pages. Kau telah menjadi raja di atas segala raja, dan kau adalah raja hidup kami secara pribadi, kau raja di gereja ini. Biarkan kau merajalela dalam kebenaran dan firman-Mu di hidup kami. Kami tidak mau hidup tersesat lagi, kami tidak mau menjauhi tahta-Mu lagi. Tuhan, kami mencintai-Mu. Biarkan Tuhan Yesus kami mengikuti-Mu secara pribadi, lebih pribadi lagi di hari-hari kemudian. Ya Tuhan Yesus, pakailah hidup kami secara luar biasa Tuhan. Jangan tanggung sama kami. Toh Tuhan sudah membentuk hidup kami, membentuk hati kami. Pakai kami sekalian, masing-masing kami. Ingatlah jemaat ini, ingatlah gereja ini. Ya Tuhan Yesus, pakailah setiap orang yang ada di sini yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-Mu senantiasa di balik salib-Mu. Hamba tidak mampu, Tuhan yang beri kemampuan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan, shalom. Saya kasih tips sederhana, kalau Tuhan izinkan masih ada waktu, saya kasih kuis ya. Saya yakin Anda tidak ketinggalan. Tapi kalau masih ketinggalan 1-2 ibadah, tolong selesaikan. Sekolah Alkitab ini penting untuk Anda memahami setiap buku di dalam Alkitab ini. Setiap kitab tiada duanya. Masing-masing itu berharga, berguna dalam kehidupan kita. Tidak ada satu kitab itu yang sama, mirip bisa. Tapi masing-masing itu anugerah. Hanya 66 buku loh. Dan pasti kita akan mengalami berkat intelektual dan intelligence dari Tuhan. Belum lagi moralitas kita akan dibersihkan. Kerohanian kita akan peka. Tubuh kita pasti menerima suatu berkat, termasuk sehat. Saya tahu, firman Tuhan itu bukan hanya berguna, dia berkuasa. Dan kalau kita baca buku ini, kalau kita selesaikan Alkitab tiap tahun itu, tahu nggak? Kita itu baca 66 buku loh. Saya itu kagum dengan orang-orang, misalnya orang-orang barat gitu yang suka baca buku. Berjemur di pantai di Bali pun baca buku. Kita rasanya orang Indonesia nggak bisa kali ya. Bisa, jangan bilang nggak bisa deh, belum coba. Tetapi kita mulai dengan inilah. Kita komitmen baca 66 buku setahun. Kalau Anda beritahu mereka terkejut, wah 66 buku, banyak banget. Satu kitab, tapi 66 buku di dalamnya. Selesaikan. Pasti ada faedahnya, bukan faedah, karena ini firman Tuhan. Firman-Mu untuk pelita bagi kakiku. Makanya saya kasih judul ibadah ini, Alkitab pribadiku. Jadikan Alkitab ini adalah milik pribadi kita. Jemaat yang terkasih, kita buka firman Tuhan di Mazmur 119, ayat 97 sampai 105. Saya baca dulu semuanya ya. Alkitab pribadiku adalah tema khotbah saya. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mari kita baca 105 sama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Alkitab pribadiku. Kita mesti punya hubungan yang dekat dengan firman Tuhan. Tapi kita juga mesti hargai bukunya. Jangan berhalakan, jangan disembah. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai packagingnya, kemungkinan kita juga tidak akan gubris isinya. Alkitab jangan ditinggal sembarangan. Ya, tidak dosa sih kalau Alkitabnya hilang, masuk neraka. Enggak. Tapi bertanggung jawablah dengan Alkitabmu. Sedangkan HP ketinggalan aja kita panik dan kita mencarinya. Hari-hari ini bisa jadi orang datang ke rumah ibadah,
lebih pentingkan membawa ponselnya daripada Alkitabnya, which is okay. Saya ngerti, ponsel juga ada, di dalam HP juga ada apps, Bible apps-nya, saya ngerti. Cuman paling tidak, minimal, kau punya Alkitab pribadi di rumah. Untuk Anda baca, dan jangan dipindah-pindah, sebentar di sini sana. Ya silakan kalau mau baca di beberapa ruangan yang beda juga nggak apa-apa. Tapi saya sih punya preferensi. Saya letakkan Alkitab saya di meja studi saya, yang sederhana, saya taruh di sana. Dan selalu itu menjadi tempat yang saya ingat, mesbahku tiap pagi. Ya, nggak apa-apa dipindah-pindah, karena saya juga baca di sofa lah. Sofa di mana, karena saya bawa ke meja makan. Ada hari-harinya waktu saya lagi hari libur, misalnya istirahat hari Senin itu saya bawa Alkitab saya turun, saya baca. Jadi, tapi alangkah baiknya kita punya Alkitab pribadi yang kita sungguh-sungguh pakai, bukan sebagai koleksi. Dan jangan pindah-pindah Alkitab sampai, kecuali kalau Alkitabnya seperti mungkin Alkitab saya gini sudah nggak nampak lagi halaman. Ya maka mungkin bisa berikutnya. Ini bukan Alkitab ke-1 saya. Alkitab saya yang penuh dengan coretan itu sudah saya simpan dan saya terus dari waktu ke waktu juga lihat karena ada catatan. Tapi selalu ada Alkitab pribadiku yang terkini di mana saya baca lagi. Mari kita baca sekarang ayat 97 sampai 105, saya jabarkan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Itu dia. Tadi saya jelaskan dulu, baru ayatnya. Tadi penjelasan saya itu aplikatif. Ini ayatnya. Betapa ku cintai Tauratmu, betapa ku cinta Alkitabku. What kind of church do you want to build me? Tuhan pernah tanya. Salah satu jawabannya adalah gereja yang cinta firman Tuhan. Bukan membaca firman supaya kita itu merasa lebih rohani atau lebih benar dari orang lain. Tapi dari haus dan lapar, betapa ku cintai Tauratmu itu ada rasa kehausan di dalamnya. Oh, how I love my Bible. Itu seperti orang yang lagi hamil dan ngidam. Aduh, aku kepingin sekali makan pedas-pedas. Ngidam gitu. Ini kalimat ini mengandung tonasi seperti itu, seperti ibu hamil. Aduh, aku kepingin sekali. Haus dahaga, aku kepingin minum soda. Gak baik sih. Kalau bisa soda yang buat happy. Soda apa? Soda gembira. Ya. Lalu kalimat 97b, aku merenungkannya sepanjang hari itulah. Apa aku gak kerja? Suruh baca Alkitab melulu? Bukan. Aku merenungkannya itu bukan membacanya. Baca di pagi hari atau malam hari terserah. Anda harus punya mesbah yang fix. Jangan kau pindah-pindah. Maksudnya waktu. Apapun yang kau pindah-pindah dan fleksibel, kemungkinan besar akan terkompromikan. Ya. Kalau kita tidak punya komitmen, disiplin, lama-lama pasti akan hilang. Saya belajar untuk mendisiplin. Makin tua, badan itu makin tidak bersahabat. Kalau saya olahraga contohnya, padahal olahraga itu adalah urusan badan, itu terbatas faedahnya, nggak sampai hidup kekal. Tubuh kita itu akan jadi abu. Tapi itu pun kita punya komitmen kok. Saya kalau olahraga 1 minggu berapa kali gitu, misalnya saya tidak akan mau bolong. Sebab sekali saya bolong, saya akan bolong terus. Karena tubuh saya itu memang arusnya gitu gravitasinya. Makin tua, makin malas. Demikian pula di dunia yang makin edan. Kalau kita tidak punya disiplin yang tinggi, makin bolong baca Alkitab. Karena saingannya terlalu banyak tuh firman. Sosial media segala. Untuk khusus baca Alkitab itu semakin susah. Terlalu banyak rivalry-nya. Terlalu banyak opsi-opsi lain yang lebih menarik. Bukan menarik hati. Aku merenungkannya sepanjang hari itu maksudnya apa sih? Baca sih pagi atau baca malam hari. Fix ya. Merenungkan sepanjang hari itu, apa yang kau baca, jangan kau lupakan. Saya suka pagi hari karena masih jalani hari. Kalau kita tidur malam hari itu banyak hal lupa. Misalnya kalau seseorang emosi, memang jangan bawa marah lewat matahari terbenam. Saya ngerti. Selesaikan. Tapi kalau kita sudah selesaikan, tapi perasaan kita belum nyampe sana, kita selesaikan dulu karena iman, karena kasih. Ayo, kita ampuni, saling memaafkan segalanya. Tapi perasaannya masih bete, nggak enak, nggak apa-apa. Asal udah selesai loh ya, dengan yang bersangkutan. Tidurlah. Besok you'll feel better. Tidur itu banyak hal yang dilupakan. Setelah waktu kita sadar lagi itu,
Seperti dunia berbeda di pagi hari. Saya nggak mau apa yang saya baca malamnya besok pagi lali. Besok pagi lupa sebagian. Makanya saya suka setelah baca langsung beraksi. Langsung masuk dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu preferensi. Ini bukan kata Tuhan, ini kata saya. Anda boleh contoh, boleh nggak apa-apa. Apa yang berguna lah. Apa yang sekiranya cocok dalam kehidupan Anda. Yang penting kita baca. Membaca itu ada fix waktu. Tapi merenungkan itu sepanjang hari. Apa yang kau baca? Bawa sepanjang hari. Kalau kita bacanya malam hari, pagi hari yang pertama bangun tidur, langsung ingat ayat yang kau renungkan semalam. Dan renungkan seharian itu. Bawa renungan firman itu kemana-mana kau pergi. Aku merenungkannya sepanjang hari itu bukan berarti baca Alkitab melulu lalu gak kerja. Hati-hati kalau orang yang membawa transportasi, nyetir contohnya, sopir taksi, baca Alkitab, nabrak nanti. Mata kita bisa di jalanan, pastikan hati-hati lihat kiri kanan. Tetapi hati kita terus merenungkan arti firman. Karena saya tahu, firman yang sudah masuk itu akan kau mamah biak. Dan itu akan dimuntahkan. Tidak menjijikan karena itu firman. Secara rohani. Itu akan keluar lagi tiba-tiba dapat artinya sepanjang hari. Dan itu akan terus jadi jawaban hidupmu. Dan akan senantiasa menjaga hatimu. Apa yang Anda baca pagi hari atau malam terserah kapan. Tapi kalau Anda bawa seharian dengan Anda, itu nanti keluar arti-arti baru yang tidak mengganti arti semula, tapi menambahkan hikmat-hikmat Allah yang tidak terduga. Bisa jadi, berapa ayat yang Anda baca atau pasal tertentu itu nanti mewarnai harimu. Semua jawaban yang kau butuhkan seharian itu sudah ada dalam firman yang kau baca sebelumnya. Kalau nggak gitu, firman nggak berak disebut pelita. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Lain loh. Kalau kita tuh sudah isi firman, ada banyak hal nggak mogok karena sudah ada bensinnya. Kalau kita sudah terisi, sepanjang hari itu smooth. Smooth itu bukan berarti tanpa masalah, tapi ada penyertaan Allah. Saya bersaksi, karena saya 30 tahun lebih tidak pernah bolong sehari. Saya ngomong gini bukan for my pride, untuk membanggakan diri sendiri. Tapi saya mau menjadi kesaksian hidup bahwa saya alami dengan atau tanpa firman. Ya, saya nggak pernah bolong sehari, tapi saya pernah telat. Itu beda loh. Jalannya itu nyandet-nyandet. Dengan kalau saya sudah isi firman dulu, itu lain. Hari saya itu dipenuhi energi ilahi, dan aneh, dipenuhi strategi yang nggak pernah terpikirkan. Nanti setelah terlewat masa itu, menoleh ke belakang, wow, kok aku bisa berpikir gitu ya? Dari mana tuh keberanian? Kok bisa saya menemukan solusi padahal saya ini nggak berpengalaman? Itu menjadi kesaksian hidup saya. Dan pernah saya telat. Saya bacanya itu terlambat. Artinya itu semua saya alami dulu baru cari Tuhan. Itu susah loh. Doa saya pun berat. Karena isinya semua keluhan-keluhan tentang segala sesuatu tali yang rumit yang terjadi hari ini. Tapi kalau kita mulai dulu dengan firman Allah, beda jalan hidupnya. Nggak usah bicara tentang jalan kehidupan. Jalan hidup hari ini aja. Beda sekali. Very smooth. Itu lain. Ada benjolan-benjolan nggak perlu terjadi karena ada pelita di kaki. Daripada kalau saya jalan dalam kegelapan dulu baru cari lampu. Itu sudah benjut sana, benjut sini. Hariku tidak ada benjutannya sama sekali. Saya ngomong gini itu sebagai praktisi. Bukan teori. At least setelah 30 tahun lebih harusnya saya bisa ngajari sesuatu lah ya. Ada orang-orang yang masih belum terlalu baca Alkitab misalnya, atau asal-asalan, atau belum sungguh-sungguh merasa kuasa firman Allah. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Tadi kan saya sudah ceritakan, tinggal ayatnya. Itu dia. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ini powerful loh. Perintahmu itu kan firman Allah. Apa yang tercatat dalam Alkitab, itu membuat aku lebih bijak daripada musuh-musuhku. Jadi kita itu bisa selangkah lebih maju, at least satu langkah di depan mereka. Firman itu ajaibnya ya, bisa kasih kita solusinya dulu, padahal kita merasa nggak perlu, lalu masalahnya tiba, kita berkata, makanya tadi dapat rema ini. Powerful. Karena kita masuk dalam firman, kita masuk di dalam kairos, bukan kronos. Kita masuk di dalam waktu ilahi, bukan TikTok 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5-nya, jam dinding manusia. Orang yang benar-benar hidup dalam firman itu dapat bocoran Kristus. Bahkan perkara-perkara yang belum terjadi.
Kita lebih bijaksana daripada musuh kita. Kalau saya kepingin cari strategi untuk menang, apapun itu, baik itu dalam kelemahan atau dalam urusan saya sehari-hari, profesi, saya nggak cari jauh-jauh lah. Saya pasti langsung alamat yang tepat, yang langsung saya tuju adalah firman Tuhan. Memang kalau kita belajar, siswa contohnya, ya pelajar di bangku sekolah, kalau Anda mau tahu rumus kalkulus, ya jangan pergi ke Alkitab. Anda mau tahu teori-teori biologi, fisika, ya jangan ke sini. Alkitab bukan buku tentang segala sesuatu. Ilmu pengetahuan itu sudah Tuhan taruh di bumi untuk ditemukan. Jadi kalau penemuan-penemuan itu semua pengetahuan dari Tuhan. Dan kalau kita mau tahu matematika, ya belajar dari textbook atau buku sekolah. Kita mau tahu pelajaran-pelajaran tertentu, geografi, ya kita mau tahu hari ini, misalnya Kanada di mana Selandia Baru, Anda baca di Alkitab, di perjalanan misionaris Paulus juga nggak ketemu. Buku-buku lain itu juga adalah berkat Tuhan. Tapi ada satu buku yang tidak bisa disamai dengan buku semua di dunia. Kalau gabung jadi satu pun tidak bisa lawan 66 kitab dalam satu buku ini. Yang lainnya bicara tentang pengetahuan biasa yang sifatnya sementara. Alkitab itu strategi hidup yang disertai. Dia itu kunci kemenangan kita. Jadi kalau saya mau hidup saya loh ya, bukan pengetahuan belaka, benar-benar mengalami kemenangan dari dalam, I turn to biblical pages. Bukan yellow pages. Anak-anak Gen Z mungkin nggak ngerti. Kalau kita mau nomor telepon, ya perusahaan maupun pribadi, kita dulu punya buku. Belum zaman digital tuh. Buku kuning itu yang tebal. Misalnya telepon-telepon orang. Alkitab itu adalah yellow pages kemenangan. Saya pasti akan ke halaman-halamannya. Setiap halaman itu ada strategi. Alkitab membuat aku lebih bijak dari musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Powerful sekali. Selama ini ada pada kita nggak pernah buka. Lalu kita minta-minta, Tuhan kasih kemenangan. Wong kuncinya sudah di sini. Tinggal buka, minta Roh Kudus tuntun. Tapi bukanya bukan dengan cara simsalabim atau bang tut jendela wah. Kita bukanya bukan yang panjang jadi. Kalau bisa sistematis supaya kita tidak bias, supaya kita tidak begini loh, gatuk logi atau dihubung-hubungkan dengan situasi kita. Baca Alkitab itu mesti profesional. Profesional dalam arti bukan berarti kita itu jadi ahli teologi ya. Baca Alkitab itu artinya tidak boleh tunggu sesuatu dulu lalu cari ayatnya, itu boleh juga, silakan. Kalau kita lagi gelisah ada banyak ayat-ayat yang dahsyat. Kalau kita lagi kesepian, kalau kita lagi misalnya berdosa, kita mau kembali kepada Tuhan, silakan ada referensinya, I know. Tetapi menu utama nggak boleh itu. Itu menu pendamping. Menu utama itu harus dari disiplin baca Alkitab setiap hari. Kalau kita memang giliran baca tawarik, di tawarik percayalah Anda akan dapat steaknya. Kalau memang sudah saatnya Anda baca kitab Perjanjian Baru misalnya, Anda sampai ke kitab Efesus, di Efesus pasti ada pesan khusus dari Yesus. Sebab selamanya itu ada padaku. Apa yang membuatku bijaksana lebih bijak dari musuhku, itu sudah ada padaku. It's already in your hand. It's the Bible. That's the book for me. Udah ada di Alkitab ini. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Setelah lebih bijak dari musuh, sekarang lebih bijak dari guru. Dari pengajar-pengajar kita. Mungkin bukan soal matematika, bukan soal kalkulus mungkin. Tapi lebih bijak daripada semua pengajarku. Sekalipun ada banyak textbook, buku-buku yang mengajarkan ilmu pengetahuan ini dan itu. Tapi Alkitab itu mengajarkan sesuatu yang tak satupun buku di dunia ini bisa mengajarkannya. Alkitab itu mengajarkan kepada kita yang tidak ditemukan di sekolah, di university, mana-mana. Tentang kehidupan yang kekal. Anda bisa lihat bahkan orang kalau sekolah tinggi dan dapat gelar, misalnya dia profesi tertentu yang harus sekolah lama. Jangan kaget ya, pinter banget, tapi hidupnya nggak keruan.
Dia pinter di bidang itu, ilmu pengetahuan, tapi hidupnya benar-benar tidak berakal budi. Bisa jadi kecolongan dalam keluarganya, nggak keruan family-nya. Jangan heran, Alkitab membuat kita seimbang dalam kehidupan. Dia membuat kita berakal budi daripada semua pengajarku. Makanya apapun buku yang kau pelajari, apapun ilmu pengetahuan yang kau tekuni, apapun jurusanmu, apapun bidangmu Bapak Ibu, Alkitab tetap satu buku untuk semua bidang. Alkitab adalah satu buku untuk semua orang dalam profesi yang berbeda-beda. Untuk setiap profesi, it's the Bible. Harus selalu menjadi menu utama di samping semua kitab-kitab pengetahuan itu dan manual-manual bookmu. Jikalau di sini ada orang yang merupakan teknisi, ya, ada engineer di pabrik, Anda harus tahu gimana running mesin. Ya, Anda tidak mungkin bisa cari di Alkitab gimana mengoperasikan mesin dari Jerman. Gimana membuat perhiasan pakai mesin yang dari Italia atau pakai mesin dari China. Anda tidak bisa cari Alkitab. Tapi siapapun, teknisi kayak, dokter kayak, pengacara kayak, apalagi pendeta. Pendeta juga nggak tentu loh. Pendeta kalau cuma asal main bisa khotbah, tapi nggak pernah punya hubungan yang intim dan dekat dengan setiap firman Allah. Nanti lama-lama kelihatan khotbahnya, kita kalau nggak hati-hati, khotbah kita hanya kesini. Tidak membangun sesuatu dan tidak berkuasa mengubahkan kehidupan. Apapun profesimu, Alkitab itu the book. Makanya kata Bible itu artinya the book. Alkitab, itu artinya the. Kitab artinya book. The book. Apapun buku manualmu, this will be the book of your life. Kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Wow. Sebab aku memegang titah-titahmu. Kalau Anda baca, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, kita menemukan sesuatu bahwa Alkitab itu mewahyukan apa yang tidak diturunkan dalam tradisi keluarga kita. Malah justru dia mengoreksi tradisi yang salah. Kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya tahayul dan isapan nenek moyang. Isapan apa ya? Seperti hanya dongeng nenek moyang. Alkitab itu mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, tapi mengajari kita untuk bisa membedakan apa yang dari Tuhan, apa yang bukan dari Tuhan. Apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang oleh Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Tidak heran orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, dia menjadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani itu tidak secara langsung dipengaruhi oleh usia. Kedewasaan rohani itu adalah tipe maturity yang beda. Sehingga jangan heran, orang kalau sungguh-sungguh hidup dalam firman, cepat lambat dia berwibawa. Berwibawa itu bukan jaim, jaga image. Dia tetap mungkin bisa konyol-konyol, melucu, atau kadang nggak lucu. Saya juga suka melucu kadang-kadang kalau bercanda sama anak saya kasihan harus melewati masa-masa dead jokes. Candaan ayah itu kan kadang-kadang nggak lucu ya. Saking garingnya. Sampai ngomong ke sana. Aku lebih mengerti dari papa mama. Berwibawa itu bukan berarti jadi orang yang berbeda. No. Tapi tiba-tiba hidupmu berbobot. Kata-katamu berbobot. Hidupmu berkualitas. Itu nggak bisa nggak. Itu sudah menjadi efek samping yang pasti terjadi. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Kalau Anda sungguh-sungguh menghadapi di dalam dunia Anda, bidang Anda menghadapi orang-orang lebih bijaksana, lebih tua, Anda dekat sama Tuhan. Baca Alkitab. Anda siap. Anda siap ketemu sama siapapun, orang biasa, Anda ketemu orang ternama, terkenal, mau orang-orang yang sederhana, konglomerat, Anda tidak akan takut siapa-siapa. Kalau Anda mengenal Yesusnya, the Bible, Yesusnya di Alkitab, Anda mengalami perjumpaan ketika Anda merenungkan firman. Anda akan dibuat begitu mature spiritually, secara dewasa, secara rohani. Kita sekarang lihat ayat yang ke-101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kira-kira apa yang menahan kaki kita dari berbuat jahat? Itu kalimat kedua. Supaya aku berpegang pada firman-Mu, dengan kata lain, karena aku berpegang pada firman, aku menahan kakiku dari kejahatan.
Saya selalu punya pepatah ini, yang sampai hari ini anak-anak rohani saya tahu dan kadang-kadang juga mengingatkan dirinya. Dirty Bibles, clean lives. Clean Bibles, dirty lives. Kita tahu, kalau satu penahan itu dipakai terus lama-lama usang. Alkitab yang usang, kotor itu bukan berarti jijik, kotor itu bukan berarti, enggak, kotor itu artinya usang, dipakai terus. Anda akan langsung lihat, hidup orang itu ditahan dari segala kejahatan. Tapi kalau Anda mau tahu, ini bukan sebagai penghakiman ya, ini sebagai perumpamaan. Mau lihat apakah hidup seseorang itu bersih, nggak gampang. Lihat kalau Alkitabnya bersih. Bukan dirawat ya, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Atau dibiarin, nggak tahu di mana. Kalau Alkitabnya itu bersih kayak gitu, alias tidak terisi, Anda tahu bahwa hidup orang itu akan penuh roh jahat. Saya nggak ngomong ini sebagai hukum Taurat, enggak, ini sebagai perumpamaan. Maksudnya di sini saya ceritakan gaya bahasa namanya ironi. Saya lawan katakan. Tapi kalau Anda mau lihat, gampang suatu hari kalau Anda mau cari pasangan hidup ya, jangan lihat kepribadiannya dulu. Mobil pribadi, rumah pribadi. Bukan. Kalau memang Anda mau cari tahu kepribadian orang itu, lihat Alkitab pribadinya. Sungguhan. Tapi ya memang bukan satu-satunya, Anda juga harus cek benar-benar latar belakangnya, keluarganya, ya. Dan juga apakah dia punya tanggung jawab dalam pekerjaannya. Tetapi biasanya buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anda lihat pohonnya dulu. Lihat pohonnya. Alkitab itu pohonnya. Nggak jauh nggak buahnya. Kalau dia punya personal relationship with God, hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak jauh-jauh banget jatuhnya dari rencana Allah. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Itu dia. Pohon tidak akan jauh-jauh menyimpang dari buah. Salah. Mana ada pohon menyimpang dari buah? Kebalik ya. Buah yang tidak jauh-jauh menyimpang dari pohonnya. Amin. Ya. Buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Alkitab itu pencuci mulut yang luar biasa. Setiap kali kita mendengungkannya, kita muak dengan kata-kata sia-sia. Kita lama-lama juga muak dengan kata-kata yang sifatnya sinis. Kita muak dengan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Nggak bisa nggak? Lama-lama ya, antara Alkitab yang terusir dari mulut kita, firman Allah, atau semua kebiasaan buruk kita sumpah serapah itu yang terusir keluar. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan setiap hari, mulut kita pun akan diberkati. Be careful what you say. Because when the Bible fills your mouth, beware, you have power in your tongue. Punya kuasa di dalam perkataan kita. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, ayat 104. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya itu bukan perasaan kita, bukan pengalaman kita. Otoritas tertinggi adalah pelita. Firman di kaki, terang bagi jalan. Firman-Mu itu otoritas tertinggi. Saya kasih 5 poin saran praktis gimana caranya bangun hubungan dengan firman. 1, cintai Alkitabnya dulu. Casingnya, the book. Alkitabnya di mana? Nggak tahu. Siapa yang belum punya Alkitab? Jika ada yang nggak mampu beli, beritahu kami. Ya, beritahu kami. Dengan senang hati, tolong beritahu sama CGL Anda. Dengan senang hati, kami akan provide. Ada satu buku yang semua jemaat mesti punya. Alkitab. Tapi kalau bisa beli sendiri, ya lebih baik dana yang ada disalurkan untuk orang yang memerlukan, ya silakan beli sendiri atas kesadaran. Toh kalau orang tidak mendapatkan sendiri kurang hargai. Apapun yang free itu biasanya kurang berharga. Tapi kalau memang tidak bisa, beritahu kami dengan senang hati. Kami akan kasih Alkitab itu karena kami memang ingin melihat semua jemaat memilikinya. Cintai Alkitabnya. Lalu baru setelah itu nomor 2, baca firman di dalamnya. Baca teratur tadi ya, nggak usah saya ulangi. Fix time atau waktu yang sama. Kalau gitu itu nanti nggak bolong-bolong kok. Karena lama-lama kita biasa. Bahkan ya saya berbahasa roh ya. Kan hari ini saya ajari bukan hanya firman, tapi oleh dengan dalam roh dan kebenaran.
Itu kalau pas lagi saya kebetulan berada di benua yang berbeda, itu sudah ada memory foam-nya. Memory foam apa? Sudah ada memorinya. Muscle kita pun, otot kita pun ada memorinya. Di jam itu, saya nggak sadar itu jam berapa di Indonesia waktu saya pelayanan di situ misalnya. Menurut saya itu kepingin berbahasa roh, bersekutu dengan roh Tuhan. Waktu saya ingat-ingat tak lihat, oh iya ya, ini kan kira-kira jam di mana saya memang punya kebiasaan berbahasa lidah. Tapi kan nggak bisa kan waktunya di situ AM, PM, PM, AM kan. Jadi kalau kita itu fix bacanya, itu lama-lama jadi bukan ketagihan, tapi jadi disiplin badan. Disiplin badan itu sifatnya sementara gunanya. Disiplin rohani itu sifatnya kekal. 3, jangan hanya baca firman di dalamnya. Ini yang disebut merenungkannya sepanjang hari itu, renungkan artinya. Baik itu cerita, baik itu storytelling yang sifatnya mudah, atau sesuatu yang lebih sulit, nggak apa-apa. Yang lebih sulit itu firman kita dapat lewat dripping. Saya itu bukan orang kopi ya, tapi kadang-kadang saya lihat itu kok, sampai kapan kopinya jadi? Tes. Saya pernah sekali tanyai sama seorang pramusaji, mau kopi apa? Americano, apa cappuccino, sana sini. Saya bilang, Indonesiano. Orangnya tertawa. Saya tidak minum kopi, Mbak. Jadi, waktu saya lihat, tes, siapa suka kopi di sini? Angkat tangan. Ya, saya tidak minum kopi, karena masa kopi minum kopi. Saya kan kopi lip. Si dajok kan? Gak lucu kan? Bayangin anak saya itu dulu muntah-muntah waktu dengerin ini ya. Masa kopi minum kopi? Dripping itu loh, tes. Kapan ini? Anda pernah diinfus? Pernah? Nggak pernah, puji Tuhan, jangan. Tapi kalau pernah misalnya kalau Anda masuk antibiotik, kalau sedang mempan orally, misalnya, itu kan, dripping itu kan perlu 1 jam. Anda nggak bisa terus rush, cepetin 5 menit jadi. Karena ada hal-hal tertentu yang memang harus slowly. Kalau nggak jadi, ibu-ibu tahu itu, lapisan ini lagi, dilapis lagi, lapis satu lagi. Kalau saya sudah nggak sabar, saya buat aja cake-nya, lalu saya coret-coret, jadi lapis legit. Cuman pinggirnya, dalamnya nggak ada, dalamnya semuanya kotak. Nggak bisa begitu kan? Ada hal-hal tertentu itu mahal. Justru Alkitab yang harus dicerna pelan-pelan, itu mahal. Itu kalau kopi itu mungkin Itali, saya sok tahu. Saya ingin Anda mengerti satu poin ini bahwa jangan takut baca Alkitab yang susah dimengerti. Apalagi sekarang kita sudah sekolah Alkitab dalam sehari. Kan sudah ada basicnya. Nggak ngerti kan bisa tanya. Tapi nanti kita punya pengalaman hidup akan membuat semua artinya itu keluar pada waktunya. 4. Yang penting bukan hanya renungan artinya. Buat apa? Kita tahu saja. 4. Lakukan perintahnya. Perintahnya di sini adalah perintah-perintah Allah yang ditemukan di dalam Alkitab. Lakukan perintahnya yang ada di dalam buku ini loh. Lakukan. Janji Tuhan itu tidak usah Anda paksa. Tuhan tahu bagaimana memberikannya. Anda tinggal beriman. Peran kita itu bukan genapi janji Tuhan, itu peran Tuhan. Peran kita itu lakukan perintahnya. Alkitab itu terdiri dari perintah dan janji. Janji itu departemennya Tuhan. Sisi Tuhan menggenapi. Sisi kita itu adalah taat pada perintah. Udah itu aja. Lakukan perintahnya. Tujuan baca Alkitab itu bukan supaya kita sok rohani, merasa lebih hebat, lebih benar dari orang lain, bukan. Bukan juga untuk memenangkan perdebatan, namun untuk menguatkan iman kita, agar kita bisa melakukan kehendaknya. 5. Wah, sudah selesai. 5. Selesaikan setiap tahun. Baca Alkitab. Waduh, Pastor Philip, saya sudah pernah baca. Saya juga pernah baca Alkitab. Saya tiap tahun jadi student lagi. Saya baca lagi, sungguhan saya bersaksi. Tiap tahun saya baca, saya ngerti arti aslinya. Artinya bukan bahasa asli apa, bukan. Maksudnya, untuk saya tahu bahasa aslinya semuanya, saya harus re-study atau saya harus cari tahu riset lagi. Saya itu tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani. Satu-satunya Yunani yang saya tahu hanyalah Greek salad dan Greek yogurt. Lagi. Gini, kalau kita itu membaca Alkitab, meskipun kita tahu arti orisinilnya, ya karena kita sudah pernah baca kan. Tapi remanya itu selalu beda, tiap tahun itu lain. Beneran, tiap tahun itu berbeda.
kok bisa selalu tepat dengan yang kubutuhkan. Itu dahsyat, itu memang Tuhan. Alkitab itu saya rasa bukan segudang teori. Alkitab itu saya rasa lewat kebenaran ini, kita itu bersekutu dengan Dia yang hidup. Baca Alkitab itu menyembah dalam kebenaran. Selesaikan setahun sekali. Mulai lagi. Selesaikan. Kalau Anda bisa bahasa Inggris misalnya, bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang juga ada beberapa versi. Nggak usah takut baca versi itu nanti beda. Enggak, kalau Anda sudah pernah baca Alkitab, Anda akan tahu kok itu sudah ada di garis, sudah ada di jalur. Ini saya suka membacanya, melengkapi pengenalan saya kan Tuhan. Lakukan perintahnya lalu selesaikan tiap tahun. Oke, 5 ini dimunculkan semua, sudah? Silakan difoto, udah saya rasa ya. Cintai Alkitabnya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Cintai Alkitabnya, baca firman di dalamnya, renungkan artinya, lakukan perintahnya, selesaikan tiap tahun. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Udah selesai, kita masih punya waktu. Saya kasih kuis ya. Kan kita sudah dapat basicnya ini, Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah tahu, kita sudah bisa melihat Yesus dari kitab pertama hingga kitab terakhir di Alkitab. Oke ya, kuis ya. Dan saya bisa baca kira-kira kok gerakan bibir seseorang, jadi nggak usah takut untuk menjawabnya. Nggak usah pakai mikrofon semua karena ini ibadah. Nah, saya kasih kuis begini untuk refresh memory. Dan kalau jemaat, termasuk yang online yang sedang menyaksikan, kalau Anda ketinggalan salah satu, termasuk Anda yang hari ini di sini, kalau jemaat ketinggalan salah satu, dengarkan itu semua seri pelajaran untuk Anda memahami Alkitab lebih baik lagi. Oke, kita mulai contohnya. Oke, siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan, saya baca bibirnya ya. Siapa penulis 5 kitab pertama di Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama? Sebut dulu kitab apa, semua yang tahu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Siapa yang nulis? Angkat tangan. Yes. Siapa? Musangking? Musa, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk saudara kita. Ayo lagi ya. Apa lagi ya? Siapa penulis kitab Esther? Siapa yang bilang Esther yang nulis? Esther itu ratu. Siapa? Mordekai. Kok kamu lagi yang jawab? Hebat, luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi. Betul, Mordekai itu siapanya Esther? Dia itu sepupunya. Ya, sepupunya. Jadi yang seperti ayah asuhnya. Puji Tuhan. Ayo lagi ya. Kalau di kitab Yosua, salah satu penampakan Yesus di Perjanjian Lama, misalnya kitab Yosua, itu kapan? Kejadian apa? Kitab Yosua. Ya, nggak apa-apa, jawab, silakan. Apa? Yang bawa pedang. Sambil nyanyi, aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang, bila berjalan, dok, gitu ya. Bukan ya. Panglima bala tentara sorga. Betul sekali, kasih tepuk tangan untuk saudara kita. Kejadiannya gini tepatnya. Yosua itu kan mau menyeberang. Ya, dan dia memang mau benar-benar masuk ke tanah Kanaan untuk merebut tanah perjanjian. Yeriko tempat ke-1. Tapi kan di Gilgal itu umat Tuhan semuanya mengalami waktu itu circumcision ya. Mereka betul-betul mempersiapkan diri. Zaman Perjanjian Lama itu ada sunat, perjanjian sunat. Dan pokoknya di daerah-daerah situ, saat-saat tersebut, dia sendirian, dia melihat seorang menghunuskan pedang. Dan Yosua berkata, apakah engkau kawan atau lawan? Orang itu berkata, Panglima bala tentara Allah. P huruf besar, ini penampakan Yesus. Dan berkata, aku bukan lawan atau kawan. Tempat kau berdiri, itu kudus, lepaskan sandal. Lalu tidak dicatat apa yang mereka bincangkan. Pasti strategi-strategi Tuhan berikan. Apa yang Tuhan? Pasti blueprint yang Tuhan berikan. That is Jesus Christ. Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, terima kasih. Jawabannya bagus. Lagi, mau? Bible quiz? Haleluya. Siapa yang nulis Ayub? Ya Ayub, sama siapa? Kalau Ayub sih gampang. Ayub yang nulis Ayub. Masa saya kasih jawaban, kasih pertanyaan yang mudah? Ayub sama satu orang lagi. Ayub sama Musa, gak kenal. Beda zaman. Ya?
Iya, dapat contekannya berarti nyata luar biasa. Ayub dan Elihu. Elihu itu anak muda. Dari situ kita tahu bahwa hikmat tidak bergantung dengan usia semata-mata. Catatannya bagus sekali. Ayub dan Elihu. Ayub itu kan ada dialog dengan 3 temannya yang sok tahu. Ternyata ditegur sama Tuhan ya. Kamu tidak akan kubebaskan kalau kamu tidak minta maaf sama Ayub dan minta didoakan. Tapi ada 1 orang anak muda. Orang keempat, Elihu. Dia yang bersama dengan Ayub mencatat. Oke, lagi. Kali ini ada hadiah. Nggak usah lah ya, kayak anak kecil aja. Jangan jawab dulu, karena saya punya pertanyaan kedengaran mudah. Tapi, susah. Penulis Mazmur, semua pasti mikir Daud. Betul. Dia menulis 75 Mazmur, 75 pasal. Tapi runner up, kedua dan ketiga, penulis Mazmur itu ada banyak. Musa termasuk ada sumbangsi lagu. Salomo ada di album itu. Satu ya, Mazmur itu kan lagu. Jangan dilihat dulu, jangan nyontek dulu ya. Catatannya disimpan, tapi saya mau dorong Anda, catatan itu disimpan. Tapi nanti Anda terus pelajari, supaya Anda ingat. Tapi kalau bisa, ada hal tertentu yang langsung bisa diingat. Ada 2 orang, juara 2, juara 3-nya yang sumbangsi. Nomor 2, orang nomor 2 itu menyumbang 12 pasal 12 Mazmur. Orang ketiga menyumbang 9 Mazmur. Siapakah mereka? Siapa? Iya, apa? Bandeng Asap. Asaf dan Bani Korah, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan ya. Anda boleh bawa mobil orang sebelahnya. Bani Asaf itu memang adalah ketua PAW-nya Daud. Kalau Daud itu presidennya, Bani Asaf ini kadepnya, ketua departemen PAW-nya. Gak heran ya, yang pegang PAW-nya Daud. Zaman Daud, ya pengubah penulis lagu. 12 dia tulis Asaf, luar biasa. Tapi Bani Korah itu juga salah satu di timnya. Papanya itu kena kutuk Korah, Datan Abiram itu loh. Bukan papa nenek moyangnya itu yang ditelan bumi karena berontak sama Musa. Di zaman Daud itu, mereka berbalik. Apa yang dikutuki? Berubah, diberkati karena respon hati. Dia sumbang 9 lagu. Wah, puji Tuhan. Salah satu lagu di Mazmur yang sangat terkenal, yang bicara Tuhan itu adalah gembala. Itu ngomong tentang Yesus, aku gembala yang baik itu. Hari ini kalau kita bisa lihat dia paralel ke Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya pada dombanya. Di Mazmur berapa? Aku adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Cepat, Mazmur 40? 43. 2-3, haleluya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Lagi nggak? Saya yang capek mikir. Oke, perjanjian baru ya. Karena hari ini kita belajar itu. Baru. Oke. Kitab Titus. Tentang apa? Saksikan ibadah-ibadah sebelumnya. Haleluya. Semua di sini menjawab dengan baik. Kitab Titus itu adalah Tuhan itu selalu mengurapi, menyertai pemimpin yang sah diangkat. Dan pasti memberinya kemampuan dalam hal administrasi dan organisasi. Titus adalah murid atau anak rohani Paulus yang ditaruh di Kreta. Bukan Kreta itu kendaraan, di pulau Kreta. Yang menggembalakan satu regional, satu kepulauan dengan gereja-gereja. Dan percayalah kalau hari ini Anda dipasang Tuhan di tempat kerja. Atau sebagai papa mama pertama kali. Anda merasa tidak mumpuni, tidak mampu. Tapi kalau sah, Anda legal dapat posisi itu dari Tuhan. Apalagi sesuai restu Yesus. Don't worry, cepat lambat kau akan diberi kemampuan. Dengan iman pas-pasan, kita kerjakan tugas kita. Lakukan the best you could. Lakukan yang terbaik. Sisanya percaya pada Tuhan. Pada waktunya Anda akan semakin mahir. Padahal dari amatir merasa aku tidak bisa apa-apa. Lama-lama Anda akan menjadi profesional. Bisa jadi terbaik, salah satu terbaik di bidang itu. So orang-orang yang excellent, orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Saya harap semua yang Anda telah pelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu membuat jemaat ini semakin dewasa. God bless you, I love you, congratulations Anda menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu bersama-sama dengan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.